Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah perwakilan dari SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi dengan saya, Adesha Maisa Azahra, Dan saya Anggita Restu Kemala Putri. dan izinkan kami untuk mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan limbah kulit jagung manis sebagai bahan baku kain kasa pembalut luka. Hingga saat ini, kapas merupakan salah satu bahan yang paling sering digunakan dalam pembuatan kain kasa pembalut luka. Tetapi produksi nasional masih jauh dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga masih banyak kegiatan impor yang dilakukan dari luar negeri, yang juga berkontribusi dalam peningkatan emisi karbon dan pemanasan global yang terjadi. Di samping itu, tanaman jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang meningkat dari tahun ke tahunnya. Dengan banyaknya produksi tanaman jagung, tentu akan berpengaruh terhadap limbah yang dihasilkan, seperti limbah kulit jagung. Dengan kualitasnya serta harga yang terjangkau dan mudah untuk didapatkan, limbah kulit jagung memiliki potensi untuk diolah sebagai alternatif bahan baku kapas dalam pembuatan kain kasa pembalut luka. Lantas, bagaimana efektivitas penggunaan limbah kulit jagung manis sebagai bahan baku alternatif dalam pembuatan kain kasa pembalut luka? Mulai dari proses pembuatan serat kulit jagung hingga penganyaman kain kasa dilakukan pada bulan Oktober 2024 di Laboratorium SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi. Jenis dan penelitian yang kami gunakan ialah model penelitian eksperimen bahan yang merupakan penelitian situasi alamiah yang terjadi pada bahan tersebut bila dikenai sebuah perlakuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-test only control design, yaitu menguji hasil perlakuan yang dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Dan berikut adalah bahan-bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah alat yang kami gunakan. Proses percobaan dimulai dengan pemanasan kulit jagung manis yang sudah kering dalam larutan natrium hidroksida 0,5% pada suhu kurang lebih 85 derajat Celcius selama 60 menit. Lalu setelah pemanasan selesai, bilas serat kulit jagung dengan air hingga air buangan tampak jernih. Kedua, serat lalu direndam dalam larutan asam asetat 10% selama beberapa detik. Lalu dibilas kembali dengan air hingga air buangan tampak jernih. Lalu yang ketiga, serat kembali direndam dalam larutan natrium hipoklorit 5,25% selama beberapa detik. Selanjutnya dibilas kembali dengan air hingga air buangan tampak jernih. Tahap keempat adalah perendaman serat yang sudah didapat di dalam pelembut silikon selama 10 menit. Yang dilanjutkan dengan pembilasan dengan air hingga semua pelembut sudah hilang. Tahap yang kelima, setelah melewati beberapa tahap pembilasan, serat kulit jagung pun dijemur hingga kering. Selanjutnya tahap yang keenam, yaitu ketika serat kulit jagung telah kering, maka serat akan dipisahkan hingga berdiameter kurang lebih 3 mm. Tahap yang ketujuh ialah melilit tiap serat yang telah dipisahkan hingga berdiameter kurang lebih 1 mm. Lalu, tiap serat yang telah dililit kemudian dianyam sehingga membentuk pola kain kasa pembalut luka. Anyaman yang telah didapatkan kemudian dicek kualitasnya melalui beberapa tahapan pengujian. Berikut beberapa tahap pengujian yang kami lakukan. Berikut adalah beberapa hasil yang kami dapatkan. Beberapa saran yang kami miliki adalah: pertama, untuk memisahkan tiap serat kulit jagung sesuai dengan ukuran yang diinginkan, serta menyortir penempatan serat sebelum proses pengeringan, agar tahap selanjutnya lebih mudah untuk dilaksanakan. Kedua, perendaman serat dalam larutan asam asetat dapat dilakukan dengan durasi yang lebih lama agar hasil serat yang didapatkan lebih elastis, dan proses pemelintiran serat tidak lagi dibutuhkan, sehingga proses penganyaman kasa menjadi lebih mudah dan berujung pada kain kasa yang lebih rapat dan halus. Kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini ialah serat kulit jagung manis memiliki potensi untuk menjadi bahan baku kain kasa, karena tingkat daya serap serat kulit jagung tidak jauh dari tingkat daya serap kain kasa pada umumnya. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi hasil penelitian kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk khalayak umum. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.